Shalom Bapak Ibu Saudara generasi Lois yang ada di Pulau Bali, khususnya ada di Denpasar dan saat ini bisa kembali beribadah bersama-sama di GKII Tabernakel Jalan Dewata. Tepuk tangan dulu buat GKII Tabernakel, luar biasa. Terima kasih banyak untuk Ibu Pendeta Kristi yang mendukung kita semua untuk membangkitkan generasi Lois, yaitu para orang tua. Sesungguhnya bukan hanya Lois, tapi ada satu generasi lagi namanya Kaleb. Jadi sebetulnya generasi Lois dan Kaleb. Kalau Kaleb itu mewakili bapak-bapak dan kalau Lois mewakili nenek-nenek, ibu-ibu, ya, opa, oma, eyang, nenek-nenek, ya berusia 50 tahun ke atas. Saya mengucapkan selamat beribadah dengan luar biasa pada pagi hari ini. Saya berharap Bapak Ibu para generasi Lois dan Kaleb ini sudah beberapa kali ibadah, roh doanya semakin menyala-nyala. Amin. Dan sekarang kita akan mendengar firman Tuhan lebih dahulu dan kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, khususnya generasi Lois dan Kaleb yang ada di Pulau Bali ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, oma-oma, opa-opa, nenek-nenek, kakek-kakek. Mereka yang usia lanjut tapi roh mereka on fire, menyala terus. Memberkati Ibu Tuti sebagai pelopor yang terus bergerak bersama tim NCC Internasional. Juga dengan Bapak Wawan dan semua anggota imam NCC Internasional yang ada di Pulau Bali. Sehingga mereka tidak pernah kendor, mereka tidak pernah loyo, tapi mereka terus semangat untuk membangkitkan generasi Lois dan Kaleb. Bapa, berfirmanlah pagi hari ini, teguhkan kami dengan tema hidup orang benar. Kami tolak setiap kuasa jahat, roh jahat yang hendak mencuri mengambil firman yang akan dibagikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berikan keluar dari ruangan dan pikiran hati kami. Roh Kudus urapi kami semua dan urapi hamba-Mu ini. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang siap mendengar firman Tuhan bersama katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara semuanya ya. Kita buka lebih dahulu Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya pagi hari Tuhan bekerja di tengah kita. Amin. Tema kita pada pagi hari ini adalah hidup orang benar. Bapak Ibu Saudara, bagaimana hidup orang benar? Sebagaimana pengalaman Daud. Mazmur 37 adalah pengalaman Daud. Daud dulu muda dan sekarang telah menjadi tua. Jadi tua ini kan generasi Lois, generasi Kaleb. Tapi Daud bersaksi. Apa yang Daud saksikan? Daud sebagai orang yang benar, Bapak Ibu Saudara. Dia bersaksi bahwa Tuhan itu menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup orang benar itu yang pertama adalah orang yang berkenan kepada Allah. Berkenan ini adalah orang-orang yang taat melakukan perintah Tuhan. Orang-orang
yang hidupnya menyukakan hati Tuhan, bukan manusia. Manusia melihat yang kelihatan, tetapi Tuhan melihat yang tidak kelihatan. Bapak Ibu Saudara, tadi pagi saya sampaikan kepada jemaat yang ada di Kota Malang, bagaimana kita harus menjadi Ester-Ester akhir zaman. Karena di Malang kami mengadakan Gunung Sinai 40 hari dan hari ini hari ke-7. Tiap hari kami berdoa 1,5 jam tiap hari Bapak Ibu Saudara. Bahkan saya pribadi bisa 3 kali sehari karena pagi, sore dan kemudian jam 7. Bapak Ibu Saudara, Tuhan membawa kita kepada keintiman dengan Tuhan. Karena keintiman, kedekatan kita dengan Tuhan itu melahirkan hidup perkenan Tuhan. Bagaimana Ester itu adalah pribadi yang cantik, yang elok. Walaupun Ester yatim piatu, tidak berbapak ibu. Karena orang tuanya sudah meninggal. Diasuh oleh saudara dari orang tuanya yaitu Mordekai, pamannya. Dan Ester adalah orang yang berkelakuan baik. Sehingga memberikan kasih sayang kepada orang yang melihat dia. Bapak Ibu Saudara, orang benar itu hidupnya berkenan kepada Allah. Dan bisa memberikan kasih sayang kepada orang di sekitarnya. Maka itu saya katakan bahwa ketika hidup kita baik saudara, maka rancangan Tuhan akan digenapi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Jika Ester hidupnya tidak baik, jika Ester kelakuannya tidak baik, maka rancangan Allah akan batal di dalam hidup Ester dan Allah akan mencari Ester-Ester yang lain. Oleh karena itu penting hidup orang benar adalah hidup yang berkenan. Hidup yang berkenan menimbulkan berkat buat orang lain. Bapak Ibu Saudara, berkat itu bukan sekedar hanya uang, hanya makan minum, bukan. Tapi hidup kita itu menyenangkan orang lain. Hidup kita ini memberi manfaat bagi orang lain. Ketika Bapak Ibu Saudara ada di rumah, anak, menantu, cucu, kehadiran Bapak Ibu Saudara memberi sukacita, memberi damai, menyenangkan. Bukan terpaksa Bapak Ibu Saudara. Karena Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang sudah umur. Biasanya orang yang sudah umur bisa bersama anak. Ya, seperti saya ini, saya suka bersama-sama anak. Walaupun kami memiliki rumah sendiri, tapi kerinduan kami juga bersama-sama. Dan anak-anak, ya mereka pasti memilih untuk bisa memiliki rumah sendiri. Tapi Bapak Ibu Saudara, kehadiran kami harus memberikan dampak. Memberikan kenyamanan, ketenangan, damai sejahtera. Bukan tanda kutip ya Bapak Ibu Saudara, maaf, merepotkan. Kita jangan merepotkan anak, menantu, cucu. Jika Bapak Ibu Saudara ingin Mazmur 37 ini digenapi dalam hidup Bapak Ibu Saudara, sebagaimana Daud bersaksi bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bahkan apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak Ibu Saudara, hidup orang benar itu hidup berkenan, dan orang yang hidup berkenan kepada Tuhan, jatuh itu tidak akan tergeletak. Bapak Ibu Saudara, jatuh ini bukan dosa. Siapa sih orang tidak bisa gagal, tidak pernah musibah, tidak pernah mengalami sesuatu yang tidak sengaja. Tetapi tangan Tuhan menopang. Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan telah menetapkan langkah orang benar. Demikian juga tadi bagi saya katakan kepada jemaat, kalau Ester hidupnya tidak baik, kebaikan Ester itu ditunjukkan ketaatannya kepada Hegai. Hegai ini adalah yang mengurusi wanita-wanita yang akan nanti diperhadapkan kepada raja dan dipersiapkan menjadi permaisuri. Jadi Hegai ini yang mensortir, Hegai ini yang memilih, dan Ester mendapat kasih sayang dari Hegai dibanding wanita lain. Karena apa? Pribadi Ester yang baik, nyenengkan saudara.
wajahnya elok, cantik. Bapak Ibu Saudara, jadilah pribadi yang menyenangkan. Katakan amin. Orang yang hidupnya menyenangkan, jadi orang itu senang. Udah, itu satu poin Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang disebut orang benarnya Tuhan dan orang yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah saudara hanya berkata, wah yang penting Pak saya kan percaya Tuhan. Tapi bagaimanakah, apakah hidup kita ini berkenan? Hidup kita menyukakan Tuhan, hidup kita berdampak, hidup kita baik. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, yang saya catat tadi pagi khotbah itu yang Tuhan wahyukan, yaitu perbuatan baik akan menggenapkan seluruh rancangan Allah kepada umatnya. Jika saudara tidak baik saja, ya, tidak baik maka gagal semuanya. Bukan rancangan Allah gagal, Allah bisa memakai orang lain untuk menggenapi apa yang Dia mau. Bapak Ibu Saudara, ada penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi orang yang hidup berkenan. Jadi yang pertama, hidup orang benar itu berkenan, menyenangkan. Sehingga orang melihat itu muncul kasih sayang. Ya, saya tidak perlu terlalu banyak menjelaskan, Bapak Ibu Saudara akan mengerti. Ada orang-orang pribadi-pribadi yang tidak menyukakan. Berbeda kalau orang-orang yang tidak suka dengan kita karena iri, ya karena cemburu mungkin, cemburu sosial itu gak apa-apa. Justru kemuliaan turun atas kita karena kita dihina, kita ini baik tapi kita bahkan dikucilkan. Ya karena mereka mungkin iri. Tetapi ini tidak. Karena kita mungkin tidak baik. Di tengah keluarga kita, anak menantu cucu kita malah sebetulnya mereka tidak mau saudara ada di situ. Tapi karena terpaksa. Dan saya melihat ada banyak saudara orang tua yang ada di rumah anak menantu cucu. Sebetulnya karena mereka terpaksa saja. Nah inilah yang sangat sukar Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa menggenapi rencana Allah dalam hidup kita. Nah yang kedua, orang benar Tuhan adalah dikatakan, dahulu aku muda sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya minta roti, tapi tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang benar itulah adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan dari muda sampai tua. Sama seperti Henokh. Kenapa Henokh memiliki kesaksian di dalam hatinya bahwa dia terangkat? 300 tahun Henokh bergaul karib. Bergaul karib itu dekat banget dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang yang dekat dengan Tuhan bisa bersaksi seperti Daud. Dari muda sampai tua. Jadi Bapak Ibu Saudara, berjalan bersama Tuhan itu bukan hanya 1 tahun. Tapi dari muda sampai tua. Dan di sanalah Tuhan menyatakan penyertaannya. Maka itu Daud berkata, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Saya bersaksi 25 tahun saya mengikut Tuhan Yesus. Tidak pernah orang yang hidup karib dengan Tuhan ditinggalkan Tuhan. Di dalam segala perkara dia selalu memberi hikmat, dia selalu memberi jalan keluar, dan dia selalu memberikan pembelaan dan tanda-tanda yang menyertainya. Dan benar Bapak Ibu Saudara, anak cucu itu jadi berkat. Jadi kata diberkati itu jadi berkat, bukan cuman kaya, bukan cuman mendapatkan gaji besar, bukan. Sebagaimana tadi pagi saya katakan kepada jemaat, apakah Bapak Ibu Saudara mencintai Tuhan? Mari kita cek apakah kita mencintai Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, berarti kita tiap hari mikirin Tuhan dong. Memikirkan Tuhan itu memikirkan pekerjaannya, memikirkan gerejanya, memikirkan jiwa-jiwa. Itu bukan berarti saudara membiara kemudian tidak bekerja, tidak. Apalagi kaum Lois kan sudah tidak bekerja. Kalaupun bekerja ya tidak sama dengan waktu muda. Dan banyak kaum Lois dan kaum Kaleb yang usia 60-70 sudah tidak bekerja. Maka apalagi yang dipikirkan kalau kita cinta Tuhan. Kita ngomong saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Bapa. Kita nyanyi tiap hari. Tapi kita tidak pernah memikirkan pekerjaan Tuhan.
Sebagaimana secara pribadi saya ini bangga dengan Ibu Tuti. Tolong yang lain dipegangi kepalanya Ibu Tuti supaya tidak besar. Bukan saya ini membanggakan di depan saudara, tidak. Tapi saya kagum, kenapa? Usianya udah 60 tahun lebih. Tetapi terus memikirkan pekerjaan Tuhan. Terus bergerak dengan segala kekurangan, kelemahan. Tapi terus memikirkan pekerjaan Tuhan. Saya percaya Mazmur 37 akan digenapi dalam hidupnya. Katakan amin. Harusnya muncul Ibu Tuti yang lain. Sebetulnya Ibu Tuti ini hanya harus mikirkan cuman anak, cucu, menantu, saudara. Hanya itu yang dia pikirkan sebetulnya. Tapi lihat Ibu Tuti masih jadi imam, masih mikirkan Lois generation. Lihat Bapak Ibu Saudara, usianya 60 tahun lebih. Maka itu saya berharap Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama Ibu Tuti jangan jadi penonton. Ayo ikut terlibat. Bangun sesuatu yang dahsyat. Karena inilah orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan tidak dipengaruhi umur. Tidak kalah dengan umur. Semangatnya terus menyala-nyala. Umur 80 tahun seperti 40 tahun. Sebab Kaleb bersaksi. Kenapa Kaleb bisa bersaksi seperti itu? Karena Kaleb bergaul erat dengan Tuhan. Itu hidup orang benar. Hidup orang benar terkenal baik, menyukakan anak menantu cucu, hidupnya tidak merepotkan. Yang kedua, hubungan dengan Tuhan baik, dinyatakan dalam apa? Pelayanan. Mari Bapak Ibu Saudara, kesempatan ini mari kita ambil. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani. Sehingga Bapak Ibu Saudara bisa bersaksi, dulu aku muda sampai tua, tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Amin. Bukan berarti kita ini melayani untuk mendapatkan imbalan, bukan. Tuhan Yesus sudah berkorban buat kita. Tetapi kita melayani karena kita mau memberikan persembahan syukur kita, memberi hadiah yang terbaik, mendapatkan mahkota untuk dipersembahkan kepada Tuhan Yesus nanti di kerajaan 1000 tahun. Menyenangkan hati Bapa. Bapak Ibu Saudara, ada roh belas kasihan muncul. Ada roh empati muncul kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Kepada orang tua di panti-panti jompo. Mari para Lois, para Kaleb yang ada di Pulau Bali, jangan hanya mikirin ibadah, tapi coba datang ke panti-panti jompo. Orang-orang yang tidak bisa pergi gereja, orang-orang tua yang ada di jalan-jalan, mungkin Kristen atau bukan Kristen, jika mereka mau diajak, senang gak? Kalau senang dijemput. Mari Bapak Ibu Saudara bergerak. Inilah hidup orang benar. Maka itu kalau kita bisa nyanyi, ku mau cinta Yesus, atau kita mengasihi Allah, maka saudara harus memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara hanya mikirkan uang, mikirkan pensiun, mikirkan bagaimana kesehatan, mikir ini nanti bagaimana, saya nanti ditampung mana, nanti tambah tua, terus bagaimana hidup saya, ini anak gini, anak gitu. Tidak perlu. Contoh Ibu Tuti, ikut aja sama Ibu Tuti. Saya percaya apa yang dialami Daud digenapi dalam hidup Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Katakan amin. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami mendengar firman-Mu bagaimana hidup orang benar. Dan Bapa, biarlah ini terjadi dalam hidup kami sebagai orang benar. Karena hidup orang benar itu sudah ditetapkan Tuhan. Tiap langkah kami sudah diatur, ditetapkan. Asal kami tetap berbuat baik, menjadi berkat buat banyak orang, tidak menyusahkan orang, tidak menyusahkan keluarga, dan hidup kami bergaul karib dengan Tuhan. Maka kami percaya apa yang dialami Daud dari muda sampai tua, anak cucu, tidak pernah meminta-minta, bahkan penyertaan Tuhan selalu ada. Memberkati Harvest Lois Generation di Pulau Bali,
juga generasi Kaleb di Pulau Bali. Juga engkau pakai GKI Tabernakel, Ibu Pendeta Kristi, dan koordinator NCC Internasional, Ibu Tuti, Pak Wawan, dan tim semua, supaya mereka terus mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus, hidup sebagai orang benar. Mari Bapak Ibu Saudara saat ini buka kedua tanganmu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur, persetujuan dengan tubuh dan darah Putra Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan. Dan terimalah berkat kehidupan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, orang benar Tuhan, bersama saya katakan amin. Sampai berjumpa kembali bulan depan, tetap semangat.